Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, teman-teman. Terakhir kan kita belajar untuk merakit DHT22 dan LED ya ke ESP32. Nah, untuk pertemuan kali ini kita coba fokus ke penambahan sensor, yaitu sensor MQ4. Nah, ini MQ4. Nah, MQ4 ini teman-teman sensor untuk mendeteksi adanya gas metana. Nah, jadi di dunia peternakan itu banyak ya teman-teman, dari kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing itu yang menghasilkan gas metana. Nah, gas metana ini tuh kalau misalnya melebihi ambang batas tertentu dapat menyebabkan penyakit ke ternak kita gitu. Nah, oleh karena itu sensor ini juga sangat dibutuhkan untuk digunakan di produk IoT kita. Jadi kita coba bahas tentang sensor MQ4 dan cara perakitannya gitu. Oke teman-teman, di sini kita coba mengenal dulu tentang sensor MQ4 ya. Sensor MQ4 itu adalah sensor gas yang khusus dirancang untuk mendeteksi metana atau CH4 atau gas alam. Nah, sensor ini juga punya sensitif rendah terhadap alkohol, asap, jadi sangat fokus pada gas yang mudah terbakar, yaitu salah satunya metana. Nah, ada juga sensor-sensor yang lain teman-teman, ada MQ2 paling umum itu gas LPG, kemudian MQ3 alkohol dan bensin, MQ4 yang kita akan rakit sekarang gitu itu MQ4 itu gas metana atau gas alam, kemudian MQ7 itu monoksida, dan MQ135. Nah, untuk kualitas udara ini amonia juga termasuk bisa kita lakukan ya teman-teman untuk di kandang, tapi kita coba fokus di metana aja mungkin ya, yang kemarin tuh lebih mudah didapat gitu dibandingkan dengan MQ135. Untuk harganya sendiri teman-teman, MQ4 ini 20.000 gitu saya beli. Nah, MQ4 ini teman-teman ada digital output, ada analog output, kemudian ada ground dan VCC gitu. Nah, untuk analog outputnya itu ada potentiometer namanya. Nah, ini yang biru ini itu potentiometer namanya. Jadi kalau misalnya untuk AO analog output itu nanti ininya tuh kita atur. Jadi supaya tahu nih si analog outputnya tuh 01 nya tuh perubahannya tuh sampai mana di potentiometernya itu. Tapi untuk hari ini kita pakainya yang analog aja teman-teman, bukan yang digital, karena lebih mudah untuk diaturnya gitu. Oke teman-teman, di sini ada dokumentasi perihal MQ4 semiconductor sensor untuk flammable gas. Jadi sebenarnya bisa ngecek gas metan yang ada di kandang, atau mungkin bisa di limbah teman-teman. Jadi misalnya limbah tuh kita udah buat, nanti kalau misalnya sudah ada gas metannya itu udah bisa kita pakai misalnya, itu bisa juga seperti itu penggunaan MQ4 ini. Nah, sensor MQ4 ini tuh di dalamnya ada SNO2 teman-teman. SNO2 itu timah oksida namanya. Jadi si MQ4 ini tuh melihat perubahan dari si timah ini. Jadi kalau misalnya ada gas, ada metana yang keluar gitu kena si sensor ini, nanti timahnya tuh dia ngasih perubahan gitu, perubahan kimia dan fisiknya ke sirkuit di sini. Nah, nanti diubah tuh sama modul ini tuh jadi sinyal analog atau sinyal digital. Nah, di sini itu kita bisa lihat ya fiturnya tuh jadi punya sensitivitas yang bagus terhadap gas metan yang luas, kemudian punya long lifespan atau umurnya yang panjang, murah, dan simple gitu. Terus, nah ini juga bisa buat industrial gas leak teman-teman, buat ya kalau kebocoran gas sih biasanya. Nah, ini technical parameternya teman-teman. Jadi sensor type-nya itu semikonduktor yang tadi timah oksida itu. Kemudian
ada encapsulation-nya itu. Nah, di sini jadi kayak ada penutupnya ini. Nah, ini tuh teman-teman kalau misalnya kalian pakai di kandang itu harus agak dibersihin secara berkala gitu. Takutnya itu gasnya harusnya ada tapi tertutup oleh debu. Nah, itu bisa aja terjadi. Jadi harus berkala dibersihinnya gitu. Kemudian ini ada detection range-nya itu dari 300 sampai 10.000 ppm. Jadi sangat luas ya teman-teman. Kemudian ini ada standar sirkuitnya. Jadi ini tuh pakainya tuh 5 volt teman-teman. Terus juga di sini ada output voltage-nya nih. Jadi ada 2,5 sampai 4 volt. Nah, kalau kalian tahu di ESP32 yang kita bikin kemarin itu dia maksimalnya itu 3,3 kan di voltnya itu. Oh ini, sorry. Nah ini di sini ini tuh kita ADC-nya itu atau GPIO-nya itu dia harusnya menerima sampai 3,3 volt. Berarti kita harus pakai resistor untuk mengubah yang maksimal 4 volt ini ke 3,3 atau kurang dari itu. Nah, itu pakainya resistor. Namanya volt divider, teman-teman. Nah, ntar kita coba buat ya. Terus di sini ada tesnya. Nah, ada preheatnya. Di sini juga harus di preheat dulu sekitar harusnya lebih dari 2 jam gitu. 22 hari, sorry. Harus 2 hari gitu. Seperti itu teman-teman untuk yang MQ4. Jadi kita nanti pakainya MQ4 ini, kemudian pakainya yang analog output yang pakai volt divider agar tidak merusak pin GPIO yang kita punya gitu, yang di ESP32-nya. Nah teman-teman, untuk tambahan di rangkaian kita kali ini kita pakai buzzer juga ya. Nah kayak gini, ini buzzer aktif teman-teman namanya. Jadi dalamnya tuh udah ada osilatornya. Jadi kalau misalnya udah ada osilator, ketika dia dikasih tegangan listrik, dia langsung nyala teman-teman. Beda dengan buzzer pasif. Kalau buzzer pasif itu perlu osilator tambahan sama kayak perlu ada gelombang frekuensi lagi atau PWM teman-teman untuk menghasilkan nada yang bervariasi. Kalau ini cuma satu nada aja, tapi tergantung volt yang kita kasih gitu. Di sini nanti saya pakainya yang 3,3 volt buat yang buzzer ini biar tidak terlalu berisi. Kemudian konsepnya sih mirip LED teman-teman. Jadi nanti ke ground, ke volt, dan ke input output. Jadi ntar kita kasih input outputnya tuh high atau low untuk menyala atau mematikan si buzzer ini gitu. Jadi ntar kalau misalnya gas matanya terlalu tinggi, nanti buzzernya ini nyala teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, kita coba langsung ke codingannya aja ya. Jadi di codingan sekarang itu kita nggak perlu install library dulu untuk yang MQ4 karena dia tuh termasuk yang analog output. Jadi analog output itu tidak perlu ada library yang perlu diinstal gitu, karena sudah include gitu. Maksudnya tidak kita hanya ngebaca aja apa yang dikeluarkan oleh MQ4 ini gitu. Nah, ini yang kemarin yang DHT ini library. Kemudian define-nya itu pinnya 4, ini masih yang kemarin ya, DHT22. Nah, kemudian di sini ada cons integer MQ4 pin. Jadi di mana nanti kita dicolokin MQ4-nya buat yang analog outputnya. Itu ada di pin 34. Kemudian LED-nya di pin berapa? Di pin 2. Kemudian untuk buzzer pinnya itu ada di 26. Nah, di sini ada ambang batas teman-teman. Jadi ambang batasnya itu ada yang maksimal temperaturnya 30, ada minimal temperaturnya 22. Kemudian untuk gas, di sini maksimal gasnya itu 1800. Nanti ini bisa di input ulang sesuai dengan kalibrasi di kandang nanti. Jadi untuk sekarang kita setting di 1800. Kemudian ini ada DHT pin ini buat ngasih tahu di pin mana DHT-nya dan tipe apa.
kemudian ini serial beginnya. Nah, ini juga sama ya, buzzer pinnya output, LED output juga, DHT begin ini untuk nyalain DHT-nya. Kemudian ini serial, masih tahu bahwa udah dimulai. Nah, kemudian ini di loop, terus ada delay per 2 detik, jadi pembacaan tuh per 2 detik sekali gitu. Kemudian ini pembacaan sensor. Nah, ini float, karena kan kalau pakai koma ya teman-teman untuk humidity dan temperatur. Ini DHT, kemudian ini gas. Nah, kalau gas karena dia 0 sampai sekian itu hanya pakainya integer teman-teman, gas value. Nah, ini analog read dari pin berapa, berarti pin yang 34 tadi ya. Nah, kalau ini sensor yang DHT. Nah, ini yang serial. Nah, ini ngasih tahu nih kadar gasnya berapa di sini. Monitoring nanti di serial monitor ini. Kemudian ini logika LED yang kemarin dan peringatan suhu kalau temperaturnya lebih dari maksimal atau kurang dari minimal. Terus ini LED-nya nyala kalau di sini, kalau enggak matiin. Nah, kalau di sini buzzer ini ada peringatan nih, misalnya gasnya itu lebih dari gas value ini lebih, pembacaan tuh lebih dari maksimal gas yang telah kita input di sini. Kemudian, nah ini untuk digital read ini kita kasih buzzer pinnya tuh low, kemudian high. Nah, di sini ada bahaya konsentrasi metana tinggi. Kemudian kalau tidak berarti buzzer pinnya high. Nah, ini kan agak kebalik ya teman-teman dengan yang LED ini, karena emang tiap buzzer itu beda-beda teman-teman buat perusahaan untuk pembuatannya. Jadi kadang suka kebalik antara low sama high itu gimana gitu. Jadi agak kebalik kalau yang saya dapat. Jadi teman-teman bisa aja ada perbedaan di codingan sebelah sininya aja sih buat apa low height-nya aja sama di sininya nih outputnya. Bisa aja teman-teman dapatnya tuh yang input gitu. Nah, kayak gitu. Nggak ada yang kalau yang ini output karena kita ngasih arus ke mereka gitu. Nah, tapi kalau yang ini bisa aja kebalik, ininya jadi high, ini low, ini low gitu. Nah, setelah itu selesai. Jadi hanya tambahannya seperti itu untuk yang MQ4. Nah, lalu kita coba verifikasi aja teman-teman. Kita verifikasi, setelah itu kita coba rangkai penambahan dari MQ4 sensor gitu. Oke, kita coba tunggu dulu aja compiling sketchnya buat melihatin kalau misalnya ada error di codingan kita gitu. Nah, teman-teman juga kalau misalnya gas ini atau MQ4 ini nyala gitu, itu bisa aja tindakannya itu lebih cepat gitu. Kalau misalnya pakai buzzer itu kan lebih ini ya, lebih biar aware gitu. Nah, ini udah selesai teman-teman, udah aman, berarti nggak ada yang error. Kita coba ke pembuatan rangkaiannya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita ke rancangan MQ4 dan buzzer ke ESP32, kita akan ngerangkai nanti namanya itu fault divider. Jadi sedikit ya mengenai fault divider ini tuh untuk mengurangi tegangan yang dihasilkan oleh MQ4 ke ESP32. Nah, jadi kan MQ4 ini tuh membutuhkan tegangannya tuh 5 volt. Nah, nanti 5 volt ini tuh akan keluar tuh 5 volt juga. Namun pin dari GPIO ESP32 ini tuh hanya bisa menerima 3,3 sampai 3,6. Nah, berarti kan ada selisih tuh. Nah, kalau misalnya tetap memaksakan sebenarnya bisa, namun itu bisa menurunkan life span dari
GPIO-nya sendiri atau umur dari GPIO-nya itu sendiri bisa rusak teman-teman kalau dikasih tegangan tinggi terus menerus gitu. Makanya kita pakai resistor buat menurunkan tegangan yang dihasilkan dari analog output dari MQ4 itu. Nah, di sini kita pakainya 3,3 kilo ohm dan 2,2 kilo ohm. Nah, jadi resistornya tuh secara seri dari output sensor ke ground. Nah, nanti yang resistor pertama itu 3,3 ohm hubungkan antara pin analog output MQ4 dan pin input ke ESP32. Kemudian yang R2 atau 2,2 hubungkan antara pin input ESP32 dan ke ground. Nanti kita coba ya. Nah, teman-teman, di sini ada perhitungannya. Jadi perhitungan matematikanya itu tegangan keluar atau V output yang akan diterima ESP32 dihitung dengan rumus V out sama dengan V in R2 per R1 ditambah R2. Nah, kita masukin angka-angkanya. V out itu sama dengan 5 volt. Jadi 5 volt itu yang arus dari analog output dikali tegangan R2 bagi tegangan R1 ditambah R2. Nah, jadinya itu 2 volt nanti teman-teman tegangannya. Nah, ini kan di bawah dari 3,3 sampai 3,6 volt tadi ya. Jadi nanti sinyal yang diterima oleh ESP32 itu hanya sebesar 2 volt seperti itu teman-teman. Jadi kita coba rangkai MQ4 beserta buzzer dengan MQ4-nya itu pakai tadi volt divider. Oke teman-teman, di depan kita kali ini ada rangkaian yang terakhir kita buat ya. Ini ada LED, ada DHT22, kemudian di sini ada MQ4. Nah, seperti ini dalamnya. Nah, ini yang potensiometer yang tadi saya bahas ya. Jadi kalau kita misalnya pakai yang digital output ini kita juga bisa mengatur kalibrasi di potensiometernya. Kemudian yang kita pakai untuk sekarang itu yang analog output, kemudian ada VCC dan ground. Di sini ada merah, biru, dan kuning. Kemudian ini untuk modul buzzernya teman-teman. Nanti kalau misalnya kita kasih daya ke input output ini, dia akan menyala. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada perkabelan yang lain dan ada ini satu breadboard lagi ya teman-teman, yang ada resistor ini 3,3K, ini yang 2,2K. Seperti itu. Mari kita rangkai. Oke, pertama-tama kita coba potek dulu ya teman-teman ininya. Kenapa? Karena kan kita perlunya yang ada di sini ya. Kita pakai itu yang 32 dan 26. Seingat saya gitu deh. Sebentar saya cek dulu. Oh sorry, yang MQ4 nanti kita pakainya yang D34. Terus yang buzzer nanti kita pakainya yang 26. Nah, di sini kan udah penuh ya. Jadi nanti kita perlu digeser teman-teman. Ininya apa? ESP32-nya. Nah, caranya itu kita potek aja bagian sininya. Kemudian kita pasangkan ke sini. Nah, itu yang rapat ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, ESP32 nya kita coba cabut. Nah, coba cabut, sorry, terusnya ini dulu. Nah, udah, oke. Lalu kita pasangnya itu seperti ini teman-teman. Jadi di sininya, ini di ujung F ini, sorry di sini nih.
pastikan yang ininya tetap di merah ya, jangan melewati garis yang ini. Nah seperti ini. Oke, yang ini berarti udah masuk ke yang bagian sini. Oke, sudah. Pastikan rapat ya teman-teman. Nah. Sip. Ya udah rapat. Oke, kita coba lanjut ya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba lanjut ya ke pemasangan MQ4 ini. Nah pertama kita coba hubungkan yang VCC ini. Nah yang VCC ini yang di ujung itu ke pin yang VIN di ESP32. Nah VIN, kenapa di VIN? Karena VIN ini tuh dia langsung teman-teman direct dari sini langsung ke sini, itu 5 volt. Tapi kalau yang ini 3V3 ini 3,3 volt. Jadi kita coba yang ini. Ini mah voltnya langsung. Kemudian untuk yang ground, ini kan juga ada ground ya di sini teman-teman. Tapi kita coba lewatin dulu terus ke sini karena nanti kita ada resistor. Kemudian kita pasang resistor yang 2,2 volt dulu yang ini. Itu pasang di sini teman-teman. Pasang di sini. Kemudian itu kita pasang yang data ini yang AO itu di sini teman-teman. Ini kan tuh 2 3 4 5 di sini tuh 2 3 4 5. Nah di sini. Kemudian setelah itu kita pasang yang 3,3 voltnya di sini. Jadi ada titik pertemuan ya teman-teman antara yang ground ke sini pakai resistor, yang analog output juga ke sini terus resistor, lalu kita coba pasang ke pinnya masing-masing. Nah yang ground kita coba pasang dari sini ke sini. Nah ini untuk ground. Kemudian untuk data, nah ini kan titik temunya tuh di sini ya teman-teman. Nah kita pasang di sini, kemudian ke D32 ke sini. Nah setelah itu pasang yang buzzer ini teman-teman. Nah untuk pasang yang buzzer ini mah lebih simpel ya teman-teman. Yang biru di pin biru, ini bebas sesuai di sini. Kemudian pin merah di pin merah. Coba. Nah kemudian yang ungu ini itu di pin 26 teman-teman. Ini kan tadi 2 ya, sorry. Harusnya ke 34 sesuai codingan kita ya teman-teman. Nah ini yang 26 di sini. Nah oke, rangkaian sudah selesai. Kita coba colok ya, kita coba upload codingannya ke ESP32. Jadi di sini ada buzzer, di sini MQ4 dengan volt divider ini. Oke. Oke teman-teman, kita coba colok ya ininya SP32 ke komputer kita. Nah itu berarti buzzernya udah ngecek nyala ya teman-teman. Kemudian kita coba, karena tadi sudah diverifikasi, kita coba cek lagi ya teman-teman, pin MQ4 nya di 34, udah buzzer pin nya di 26. Oke, kita coba upload. Setelah upload kita coba klik serial monitornya teman-teman. Nah
Nah nih ada suhu, kelembapan, gas. Gasnya masih 0 ya. Coba kita lihat. Apakah ada yang salah? Kita coba cek oleh. Oh, belum. Masih nge-upload ternyata. Nah, ini dan uploading. Kita coba cek. Masih 0 ya kadar gasnya. Coba. Tuh, kadar gasnya 1592. Oh. Nah, ini kadar gasnya itu udah saya ini kayak ketinggian deh. Kita coba jangan 1800. Kita coba ganti ke 1000 aja. Nah, ini tahap kalibrasi ya, teman-teman namanya. Jadi tadi setelah saya coba kasih gas itu masih nggak nyala. Nah, di sini masih ada 19, 16. Berarti udah aman ya, teman-teman. Kita coba upload lagi agar bisa ngecek buzzernya nyala atau tidak. Oh, kita upload lagi. Nah, hati-hati teman-teman, di sini MQ4 itu perlu ada preheat dulu namanya. Jadi di sini juga nanti akan agak hangat untuk apa ya, kayak ngasih apa? Ngasih tegangan dulu ke semikonduktornya gitu. Nah, ini connecting ke SP32-nya. Oke. Nah, setelah dan uploading, ini kan kadar gasnya masih 0 ya, teman-teman. Nah, kita pancing dulu oleh gas biasa. Nah, itu gasnya jadi 0. Nah, teman-teman di sini korek apinya saya tekan tapi tanpa ada api ya. Jadi hanya gasnya saja. Tuh, kadar gas 250, 222. Nah, ini masih preheat ya, teman-teman tuh. Jadi masih apa ya? Masih manasin dulu gitu. Kita coba lagi ya. Tuh. Bahaya konsentrasi gas metana tinggi. Terus juga buzzernya dia nyala, teman-teman. Kita coba sekali lagi ya. Tuh. Sekarang kalau lebih dari 1000 dia konsentrasinya metana tinggi. Kemudian buzzernya juga nyala gitu. Nah, kalau sudah tidak, dia udah berhenti, buzzernya berhenti berbunyi. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini atau video kali ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh komen di bawah aja ya, teman-teman. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.